Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, KPI, dengarkan. Aisyah teh kunaonnya ari KDM geura barudak sina didik ku militer dikritik. Sia Aura debat jeung KDM dikritik majarina budak kanak-kanak. Lain kanak-kanak maka sia teh deuleu turun ka lapangan eta teh geus dewasa, geus 20 tahun. Kanak-kanak maka kategori 18 tahun ke bawah ieu mah geus lulus sekolah SMA, geus rek kuliah, geus lulus ge 1 tahun, geus lulus 1 tahun eta mah rek kuliah ari nyaneh. Aduh aing mah tuh arek kritik mah budak kletik anu ngaramen di stopan anu terlantar eta nu kritik mah sia teh kadem teh geus alus digawena talal ari sia. Makanya tong aja gue di kantor cik atuh kalapan kali-kali tuh loba baudak anu jadi pengemis di lampu stopan eta nu kudu dibenehi mah ku saria. Aduh, aing geus garoblog deui wae ieu kampun. Kami berangkat. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Nanti saya cek. Sudah berapa hari saya boleh nengok? 3 hari boleh. 3 hari. Siap, boleh. Saya 3 hari akan nengok nanti. Siap. Ya, terima kasih. Siap. Kami antar anak. Ya boleh. Terima kasih. Selamat datang di Kesatrian Menarme 2. Setelah ini Anda akan bersama kami selama 14 hari ke depan. Siapa dia, Nek? Ya. Ayo, kita maju ke sana. Maju! Jalan! Deddy Mulyadi sudah mulai menjalankan program barak militer untuk anak muda di Jawa Barat. Mulai saat ini, bahkan pada saat itu sudah mulai berdatangan pemuda-pemuda yang terindikasi melakukan pelanggaran datang ke markas militer dan sudah disambut oleh TNI. Mereka akan dibina dengan tegas. Asli, keren banget sih gerakan dari beliau. Sangat cepat dan berkoordinasi dengan kepala daerah lain. Iya, sangat kompak karena emang beliau itu sangat satset, gak pakai lama. Dan baru-baru ini Kang Deddy mengunggah sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kendaraan militer dari TNI sudah datang untuk menjemput siswa-siswa. Pada saat itu terlihat di belakangnya ada mobil resimen 1 Kostra. Nah, pada saat itu juga terlihat ada orang tua yang menemani putranya karena mendukung program ini agar sang putra bisa didisiplinkan. Karena putranya waktu itu ikut tawuran. Di situ juga terlihat ada Bupati Purwakarta yang menemani dan mendukung. Program ini sudah ada dananya, tinggal dijalankan saja. Kalau semua program Kang Deddy ini bisa jalan dan terstruktur asli, kemajuan bisa dimulai dari Jawa Barat. Ini jadi cerminan buat gubernur dan pemimpin daerah yang lain untuk melakukan hal yang serupa. Lebih bagus kalau diperlihatkan dengan konten, biar orang tahu kerjanya seperti apa. Ini bukan soal pencitraan, namun zamannya memang sudah berubah, harus menyesuaikan dengan teknologi. Selamat datang pendekar muda katanya ya, para bapak-bapak tentara yang menyambut kedatangan anak-anak yang belajar begitu di barak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Ini yang menarik semeton ya, karena kalau kita lihat kemarin bahwa ada saja dan masih sampai sekarang suara-suara sumbang di sana yang menyalahkan kebijakan Kang Deddy terkait dengan akan dididiknya para kesatria muda begitu, pendekar muda ya, untuk bagaimana bersikap secara kesatria begitu ya. Ini hal yang luar biasa. Karena yang dibawa di situ adalah yang suka tawuran, bolos dan sebagainya ya. Kalaupun kemarin dari sana menentang harus ini harus itu ya, itu lama ya. Harus evaluasi dulu, diteliti dulu, lama ya. Buru anaknya nanti pergi atau merubah sikapnya menjadi orang yang lebih beringas atau sebagainya ya. Itu menarik semeton ya. Dan ini merupakan komenan para netizen yang menurut saya ini sangat lucu tapi ngena begitu ya, untuk yang kemarin katanya harus diadakan dulu penelitian apalah mungkin namanya di situ. Jadi menarik untuk kreasi meton ya, bagaimana videonya, kelucuan dari para netizen menanggapi komenan dari KPI. Ini dia. Baru 2 hari yang lalu gue baca berita bahwa Kang Deddy Mulyadi akan mengirim anak-anak yang nakal, anak-anak yang suka tawuran, masuk geng motor, minum minuman keras. Nah, minuman keras yang dimaksud adalah es batu. Wah, keras banget. Dan yang suka berantem dan tawuran, udah gue sebut ya. Iya, mau dikirim ke luar angkasa untuk disuruh berantem sama tawuran lawan alien. Anak-anak dari bumi yang dikirim sama Kang Deddy ya kan. Permisi bos, kita anak-anak dari bumi nih bos. Aliennya juga datang bawa sarung. Ini bab bib 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 bab bab. Ini dikirim ke barak militer. 2 hari yang lalu gua baca itu baru akan gua lihat kemarin udah langsung dilakuin. Kang Deddy Gokil. Ini kita tuh sangat butuh pemimpin
terobosan hebat dan langsung dieksekusi. Ini program bagus gak? Bagus. Berguna gak? Berguna menurut gua. Orang tua dari anak-anak yang dikirim ini seneng gak? Seneng. Mereka juga udah bingung. Aduh, ini anak gua apain ya? Apa gua taruh panti asuhan aja ya? Apa gua taruh panti pijet aja ya? Apa gua taruh ke panti kuta aja ya? Pantai. Gak ada panti kuta, adanya pantai kuta. Tapi yang gua bingung, selalu ada aja orang-orang gak penting yang gak setuju. Contohnya, nih orang-orang dari DPR. Buat Bapak Ibu di DPR, dengan segala hormat, nggak usah sok ngelitik-ngelitik kerjaan orang, Pak Bu. Kerjaan Bapak Ibu aja nggak beres. Tuh dengar berita ini saya, ini harus ditunda dulu. Emang itu yang lu suka kan? Tunda, terus nggak jadi apa-apa. Ya nggak? Ana tuh RUU perampasan aset. Udah dari tahun kapan tuh, tapi kan ditunda. Terus nggak jadi apa-apa. Tapi kalau ada kepentingannya, buset. Undang-undang bisa tuh jadi dalam 1 hari. Wak. Ini harus kita lihat dulu, harus kita kaji dulu. Dikaji apa lagi? Yang harus dikaji adalah kenapa lu pada bisa kepilih jadi anggota DPR. DPR, Dewan Perwakilan. Aduh, R-nya apa ya? Bilang rakyat, tapi kok gua nggak merasa kita rakyat terwakilkan. DPR, Dewan Perwakilan. R-nya Roro Jonggrang kali ya. Kalau emang R-nya tuh rakyat, ya dukung dong program-program yang nguntungin rakyat. Ini salah satunya nguntungin. Pak, Bu, itu orang tua dari anak-anak yang doyan banget tawuran, kelahi mulu, pakai narkobus, itu juga udah bingung. Banyak yang bolak-balik ke kantor polisi cuma buat nembusin anaknya. Mending kalau nebus motor, ketahuan berguna, bisa dinaikin. Atau nebus door prize, enak dapat barang. Ini nebus anak. Sebelum ketangkep nakal, habis ditebus nakal juga. Kecuali bisa berguna, anaknya ditangkap, ditebus dapat kambing. Nah, berguna itu. Udah nebus ya pasti bayar. Kan ngerepotin. Pernah malam-malam, hampir tengah malam lewat jalan Otista. Itu gue udah mau pulang, udah suntuk. Di kepala gue isinya berendam air hangat, terus tidur. Semua orang yang lewat Otista tengah malam, mukanya tuh udah kayak kambing conge. Udah di motor udah capek pulang. Bocah-bocah bisa banget ada tenaga, mereka ngapain? Gali sumur enggak? Gali sumur berguna. Bersihin got enggak? Bersihin diri sendiri aja jarang. Ngapain mereka bersihin got? Mereka tawuran. Kurang kerjaan apa coba? Belajar gak mau? Cari duit gak bisa? Tawuran, ayo. Dan lagi, pastikan banyak yang pakai narkobus itu. Tanya kenapa nih program bagus, tapi namanya program baru, pasti memang ada kekurangannya, ada kekhawatirannya. Nah, Bapak Ibu kalau punya kekhawatiran, dampingin. Jangan cuma koar-koar doang. Lu saya ini melanggar hak asasi. Ini harus ditunda dulu. Doyan banget tunda-tunda. Ini harus dikaji, apa lagi yang dikaji? Dampingin, ikut nginep sama tuh anak-anak. Biar lihat sama prosesnya ada pelanggaran nggak. Catat juga, anaknya berubah nggak? Berubah jadi baik kah? Berubah jadi nggak baik kah? Berubah jadi Batman kah? Berubah jadi Superman kah? Tapi kalau misalnya dia berubah jadi gondrong, pakai baju putih, terus jadi pojokan begini, itu langsung lambaikan tangan ke kamera, bilang nyerah. Itu kesurupan berarti. Kasih tahu apa yang kurang. Harus didampingin psikolog. Ya udah kasih psikolog situ. Kerjaan sendiri nggak beres, tapi kerjaan orang mau direcokin. Mending kalau bantuin enggak direcokin. Kena jigong. Udah, memori gue udah mau habis. Bye. Itu ya, kerjaan sendiri saja belum beres, kamu ngerecokin kerjaan orang begitu ya. Bener, ya namanya program baru, ya namanya program yang baru-baru begitu ya. Kalau ada kurang yang dilengkapi. Kalau memang ini kurang, coba dilengkapi. Ini belum apa-apa sudah ngerecokin begitu ya. Kayak pekerjaannya selesai saja, kayak pekerjaannya baik saja. Tuh tadi yang tawuran, yang mohon maaf ya, yang minum sesuatu yang keras begitu ya. Itu yang perlu harus diawasi, dihati apalah ya, karena komisi perlindungan apalah begitu ya, yang harus dilindungi. Tapi ini sekarang ada program yang daerah setuju, orang tua setuju, tempatnya setuju, menteri setuju, panglima TNI setuju. Lah Anda tidak setuju itu kenapa begitu loh? Hayang seri nggak baca komen cenah eta barudak di Purwakarta anu dikirim ka barak teh eta teh berpotensi melanggar hak asasi untuk belajar cenah. Atuh budak Badung kitu mah boro-boro diajar ka sakola ge mabal wae, belin PS paling ge nongkrong di warung kopi, eueuh gawe enggal poe ge ngadaweung, resepna tawuran, ganas, sadis. Batur dikeroyok coba dugi ka tepara ruguh kitu dibaracokan. Kolot nage geus pusing. Budak nage meureun pasti aya kahayang berubah teh, matak dikirim ka barak kitu ge da pasrah we. Da ngaranna budak bangor mah dikirim ke indungna misalna ka barak ye. Tos terang bade dikirim ka barak teh ini bisa kabur. Tapi kenyataanana eta pan barudak ngarilu ka ditu. Ibu nage geus careulik nyerahkeun barudakna. Tapi pan aya harapan gitu. 6 bulan di ditu atuh da
genep bulan mah ke ditu ge diajar pasti moal katinggalan teuing atuh genep bulan mah nya ada budak bangun mah teu naik oge bisa 1 tahun 2 tahun nya wayahna we geus dididik heula eta didinya genep bulan. Mun saya mah setuju pisan ka bapak aing 100% nah emang kudu dikitukeun. Dari zaman saya sekolahnya di SMP, SMA, kuliah eta anu nganamina ospek nya angkat tahun 2002 ka handap sok. Nu namina ospek mah saya tos genep kali ngiring ospek teh digojlok dididik mental teh. Ame urang jadi jalmi teh nu lumayan bener lah gitu. Urah anu nyieun kacau wae. Ya pokoknya mah saya setuju 100% lah sama program ini. Maju terus Kang Deddy Mulyadi. Kalian setuju gak kalau upaya memasukkan siswa-siswa nakal ke barak militer itu adalah keputusan yang sangat dungu? Pasalnya, program yang sudah benar-benar direalisasikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini telah mendapatkan banyak sekali kritikan bahkan penolakan dari para pengamat dan juga dari para ahli. Ada yang bilang ini bisa ganggu psikologis pelajar, ada yang menyebut TNI gak punya wewenang buat ngedidik sipil, sampai ada yang mengatakan bahwa keputusan Kang Deddy ini dinilai terlalu terburu-buru dan juga gak punya dasar hukum yang jelas. Tapi, setelah gue telah lebih dalam lagi, ternyata orang-orang yang kontra terhadap kebijakan Kang Deddy ini juga faktanya nggak pernah punya solusi nyata untuk mengatasi kenakalan di kalangan pelajar. Mentok-mentok ya cuma ngomong, oh harusnya pelajar yang habis ngebegal cukup dibina saja, direhabilitasi, harusnya cukup pakai guru konseling aja, ada undang-undang sistem peradilan anak, bla 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 bla. Tapi ya sayangnya hanya sebatas teori, kajian dan juga pertimbangan-pertimbangan doang. Dan faktanya belum ada satupun gubernur selain Kang Deddy yang telah melakukan tindakan nyata untuk menangani pelajar-pelajar bandel yang sering menjelma menjadi maling motor, begal, kletih, dan juga cosplay jadi Panglima Sparta anjing. Jadi ya kalau ada pihak yang gak setuju sama program ini, ya ayo dong buktiin. Dorong satu gubernur saja untuk bikin program lain, which is katakanlah program tandingan. Biar apa? Ya biar bisa benchmarking lah cok. Jadi nanti masyarakat bisa menilai sendiri program gubernur mana nih yang paling efektif untuk menangani kenakalan pelajar. Lah kalau gitu berarti gubernurnya pada saingan dong bang. Iya harus pada bersaing lah. Jangan masyarakat doang yang disuruh bersaing mencari lapangan pekerjaan anjing. Ada satu kebijakan Kang Deddy yang aku mau highlight. Ya, sebenarnya program ini itu adalah program yang sudah dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap permasalahan yang dihadapi oleh generasi mudanya yang dianggap strawberry generation. Percaya atau enggak, anak-anak yang bermasalah di masa kecilnya di dalam keluarga, saat mereka besar, mereka akan menjadi masalah buat lingkungannya. Yang aku heran tuh ngapain Kang Deddy tuh ngurusin masalah kayak gini. Karena apa? Hasilnya tuh nggak mungkin bisa dilihat dalam 5 tahun. Sedangkan masa jabatan gubernur itu kan cuma 5 tahun. Tapi itulah kenapa aku makin respect sama Kang Deddy. Masalah dengan generasi muda kita itu seperti bom waktu yang siap meledak kapanpun, cepat atau lambat. Saat kita sibuk mencarikan fasilitas terbaik dan sekolah yang terbaik buat sekolah anak-anak, Kang Deddy justru memperhatikan juga anak-anak orang lain karena dia tahu bahwa anak-anak ini akan hidup dan berkembang bersama anak-anak kita. Bravo Kang Deddy. Sumpah gue lagi kagum banget sama Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat yang buat gebrakan gue pikir gimmick doang. Yang dia buat aturan kalau anak sekolah anak-anak bakal dimasukin ke markas TNI untuk dididik. Dan terjadi beneran anak-anak habis tawuran, diciduk, dimasukin ke markas TNI untuk dididik selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Anjir, gue pikir cuma gimmick doang, ini orang beneran bro, sumpah. Sampai-sampai orang tuanya itu pada setuju anaknya buat dimasukin ke situ biar bener. Bahkan ada yang komen juga, Pak, anak saya ini nggak pernah tawuran, nggak pernah make dan sebagainya, tapi nakal, boleh nggak dititipin? Orang tuanya sampai ada yang ngajuin anjir. Ditambah lagi dia buat aturan anak sekolah tidak boleh bawa kendaraan bermotor karena belum cukup umur. Dan itu beneran dilakuin dan akhirnya banyak pelajar di Jawa Barat itu yang jalan kaki. Dan sumpah baca komennya enak kan kalau jalan kaki kayak orang dulu, lu bisa kenal sama orang baru, ngobrol di jalan, bangun lebih pagi. Bro, sumpah, gue mungkin bukan orang Jawa Barat, gue orang Lampung ya, tapi gue bangga sama gubernur lu pada. BTW Kang Deddy, itu anak sekolah tuh sebenarnya motornya dibawa tapi ditaruh di warung, ya kan? Karena selama ini kita ngeliat yang begini itu cuma ngomong doang, gimmick doang. Ternyata beneran, karena kemarin ada gubernur dari sebuah provinsi yang bilang kalau Kang Deddy itu cuma buat konten-konten doang dan sebagainya. Sedangkan dulu orang yang ngomong ini pernah bilang kita bakal buat provinsi ini seperti Jepang, Cina dan sebagainya, dan buktinya tidak ada perubahan. Buktinya Kang Deddy bisa ngehemat anggaran untuk media sosial Jawa Barat dari 50 miliar jadi 3 miliar. Dan sedangkan yang ngomong itu
Tidak ada hasilnya. Gimana masyarakatnya? Ini gue baru nemu bahwa ada gubernur ataupun pejabat yang memang melek sama teknologi yang bisa manfaatin media sosial dengan baik, yang bermanfaat langsung ke masyarakat dan memberikan dampak langsung ke masyarakat. Sedangkan pejabat-pejabat yang ngomong ngapain lu buat konten dan sebagainya, mereka tidak bisa memanfaatkan media sosial, teknologi untuk bisa mengembangkan pekerjaan mereka biar masyarakat tahu dan dia juga tahu apa yang dibutuhin masyarakat. Bener atau enggak? Karena menurut gue banyak instansi-instansi atau pejabat yang menurut gue pribadi itu yang kolot dan gak bisa manfaatin teknologi, sumpah. Sekarang Kang Deddy bisa ngehemat 2 sampai dengan 3 miliar untuk daerah Jawa Barat dari segi media sosial. Pertanyaannya, kenapa gubernur lain ataupun pejabat lain tidak melakukan hal yang sama? Yang jelas-jelas itu bermanfaat loh, dan bukti mengurangi 2-3 M itu bisa dialihkan ke masyarakat langsung. Pertanyaannya, apakah pejabat di daerah kalian bisa sehebat Kang Deddy? Jujur gue bangga sama gubernur lu pada. Dan gimana tuh gubernur yang ngomong tukang konten doang? Masyarakatnya coba spill dong. Dari segitu teman-teman videonya ya, tentang kelucuan begitu tanggapan dari para netizen. Sekali lagi saya tertarik dengan bahasa Coki kemarin. Jika Anda bebas berstatement di sosial media, lah kita juga bebas menanggapi statement Anda begitu ya. Baik buruknya ya itulah konsekuensi dari apa yang kita sampaikan di sosial media ya. Tapi ya mohon maaf lah kalau ada yang tersinggung. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.